wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu pada mata pelajaran prakarya. Di pertemuan yang ketiga ini di semester genap, Bapak akan menerangkan dan menjelaskan tentang kemasan produk dan contoh pengolahan bahan limbah anorganik. Nah, jadi meneruskan pembahasan dari mata pengolahan bahan limbah lunak ya, bahan limbah yang sudah kemarin pernah Bapak saya jelaskan di pertemuan yang pertama dan kedua. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita baca basmalah bersama. Semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum Bapak menerangkan, silakan kalian buka LKS, buku paket kalian, halaman 11. Nah, tentang kemasan produk dan contoh pengolahan bahan limbah anorganik. Oke, yang pertama fokus kita ya, kemasan produk. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Nah, jadi seperti macam wadah. Biasanya kalau kalian melihat kalau ada susu kaleng itu ya, itu kalengnya itu namanya kemasannya ya. Juga kalau kalian misalkan beli misalkan jajan, nah itu pasti ada kemasannya. Nah, fungsinya untuk apa sih, tujuannya untuk apa Pak? Nah, ini jadi untuk tujuan utamanya yaitu sebagai pembungkus guna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan. Nah, jadi barang yang sudah dibungkus tersebut dan dikemas di dalam itu juga akan mengurangi ya, tidak kalau rusak mungkin tergantung kerusakannya, intinya mencegah dan mengurangi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tujuan utamanya atau fungsi utamanya, nah sekarang ini tujuannya ya. Jadi tujuan pengemasan karya kerajinan yaitu ya, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan ya. Jadi standar keamanannya seperti apa itu harus dilaksanakan semuanya, dan juga kemanfaatannya, tingkat kebergunaannya. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Nah, jadi kalau dari produsen pembuatnya ke konsumen itu bisa aman ya. Selanjutnya, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk saing. Nah, jadi biasanya kayak semacam produk ya, Aqua misalkan, nah, itu kan sudah brand ternama. Nah, itu juga akan menjadikan produk yang efektif dan juga berbobot seperti itu, dan juga mendukung program pemasarannya. Nah, jikalau sudah ternama seperti contoh-contoh yang sudah ada di sekeliling kita, pasti sudah mengerti, oh misalkan beli ini, beli itu. Nah, kalau sudah familiar, sudah membudaya, itu nanti akan mudah ya. Oke, selanjutnya, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, jadi meningkatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut ya. Jadi semakin unik, semakin lucu, semakin menarik, nah itu akan meningkatkan laba perusahaan ya. Jadi nilai jualnya itu lebih mudah ya. Itu tujuan-tujuan dari pengemasan produk ya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin ya, biar konsumen juga tertarik seperti itu. Oke, kemudian setelah kita mempelajari tujuannya, sekarang manfaat pengemasan karya kerajinan. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Nah,
Jadi packingnya ya, packing di produk itu harus bersih ya, tidak boleh kotor, menarik. Nah ini mau dibuat seperti apa ya, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ya, misalkan kena air atau kena panas itu bisa tahan seperti itu. Kemudian kemasan merupakan salah satunya cara perusahaan membedakan produknya, dalam kurung ciri pembeda produk. Nah ini juga manfaatnya kuncinya. Jadi misalkan brand apa, contoh ya, misalkan ada makanan ya dari perusahaan PT ini, nah pasti ciri tersendiri tersebut ada perbedaannya dari PT yang lain ya. Jadi itu sebagai salah satu yang membedakan produk dari perusahaan tersebut. Oke. Kemudian kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen ya. Nah jadi bisa menambah daya tarik produk tersebut. Nah jadi harus dibuat semenarik mungkin ya. Kalau biasa-biasa saja ya nanti hasilnya biasa saja, dan juga mengikuti dari perkembangan zaman ya, karena sekarang sudah zamannya modern ya, jadi ya harus mengikuti arah alurnya. Kemudian kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah ini yang sudah saya terangkan tadi, mendapatkan laba perusahaan, yaitu jadi kemasan semenarik dan sebagus mungkin itu dapat menambah nilai jual produk seperti itu. Terkadang kita contoh kecil ya, kita kadang membeli makanan di warung sama di di toko yang besar, nah, itu pasti harganya beda. Kenapa ya seperti itu? Padahal produknya makanannya sama, hanya di beda kemasan, itu harganya biasanya lebih tinggi atau beda harga. Oke, kemudian sekarang saya contohkan contoh-contoh kemasan ya. Nah jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kemasan kertas ya, yang bahan utamanya yaitu kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah ya, mudah diperoleh dan penggunaannya yang luas. Nah, jadi kemasan kertas ini memang banyak diminati, terutama di kalangan-kalangan yang suka berbelanja. Nah, seperti itu kadang contohnya ya. Jadi ada tas tuh ya. Namun ada kelemahannya, yaitu rentan terhadap air. Ya, itu ya. Jadi sifatnya sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan ya, itu untuk kelemahannya ya. Kemudian kemasan dari kayu ya, kita tahu sendiri kayu yaitu bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik, emas, keramik, dan kain ya. Kayu yaitu bahan baku dalam pembuatan palet ya, kayu palet, peti atau kotak kayu di negara-negara yang punya sumber kayu alam dalam jumlah banyak. Tapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Nah, itu juga sangat beresiko terhadap hutan-hutan yang sekarang ditebangi ya. Desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan, dimensi kemasan, metode, dan kekuatannya. Nah, jadi disesuaikan dengan bentuk dan juga dimensinya ya, mau dibuat seperti apa konstruksinya, miniaturnya seperti apa gitu. Oke, kemudian penggunaan kemasan kayu baik berupa peti, tong kayu, atau palet sangat umum dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari
resiko pecah. Nah, ini contoh kecil ya, di sebuah keramik harus dilindungi karena apa? Misalkan ya terbentur apa, itu biasanya kadang rusak ya atau pecah karena resiko ya signifikan. Oke. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya ya, fokus di dalam kotak tersebut. Dalam mendesain kemasan kayu diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis ya, karena melihat harganya bahannya sendiri emang beda. Nah, jadi harus lebih ekonomis ya, lebih efisien, lebih murah. Itu. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui ya, ditemui di sekeliling kita, yaitu kemasan plastik. Nah, jadi 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik polistiren ya, polipropilen, polivinil klorida, dan akrilik. Nah, ini sudah nanti contohnya saya akan jelaskan. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik ya. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dengan nama dagang Lucy Baris dan plexiglass ya. Beberapa sifat dari akrilik yaitu kaku dan transparan. Nah, kadang kita akan melihat apa di akrilik bahan ya, itu akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan kertas dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan juga kacamata. Nah, karena sifatnya yang kaku dan itu ya transparan. Nah, produk karya kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan terlindung dari kerusakan. Sama ya seperti yang apa tadi, kayu dan juga kertas. Ya, kemasan buat produk dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Oke, kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam dapat diberi silika anti jamur yang dapat dibeli di toko kimia. Kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, tapi juga karya kerajinan yang akan dipamerkan. Nah, ini kalau untuk apa di expo ataupun di UMKM pameran-pameran, nah itu juga akan bermanfaat. Jadi uniknya kalau kemasannya itu semakin bagus dan lucu unik, nanti akan memikat dari konsumennya. Oke. Bahan untuk kemasan bisa dibuat dari bahan alam maupun bahan sintetis ya. Misalnya karya keramik diberi kemasan kotak kayu. Nah, aksesori batu diberi wadah kotak dari kardus. Nah, kardus itu berarti tadi kertas ya. Perhiasan perak diberi wadah kotak berlapiskan ludru. Nah, itu dan sebagainya. Oke. Kemudian ini ada 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan dengan baik. Jangan hanya di skip videonya ya, biar kalian bisa mengerjakan. Oke, yang pertama, tujuan utama kemasan untuk produk yaitu A. sebagai hiasan, B. untuk mencegah kerusakan suatu produk, C. supaya harganya mahal, D. supaya bisa bersaing. Nomor 2, untuk meningkatkan laba pada suatu perusahaan, maka pembuatan kemasan harus A. biasa saja, B. bahan yang mahal, C. semenarik mungkin, D. harus tebal. Oke, sekarang nomor 3. Berikut ini termasuk contoh kemasan limbah plastik kecuali A. keranjang dari sedotan, B. pot tanaman, C. dompet kain, D. tong kayu. Oke, kemudian soal nomor 4. Kemasan produk kertas bersifat A. rentan terhadap air, B. kuat segala cuaca, C. cair, D. menarik ya. Kemudian soal yang terakhir, tahap akhir proyek kerajinan bahan limbah lunak yaitu A. perencanaan, B.
pelaksanaan, C. evaluasi, D. panen. Nah, jadi ini 5 soal yang harus kalian kerjakan. Jadi silakan diulang-ulang videonya karena sudah saya jelaskan, dan juga di LKS ada buku LKS ya. Kalau kalian membuka buku LKS pasti nanti bisa mudah mengerjakan. Oke ya. Untuk pertemuan yang ketiga ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Kalau ada yang masih bingung silakan ditonton lagi videonya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.